Mams, makasih ya sudah klik video ini. Mams, mungkin Mams bingung, sedih, kenapa anak Mams dibilang autis. Saat Mams sudah konsultasi ke dokter dan hasilnya sangat menyedihkan, sangat bikin Mams down, stres, kepikiran setiap hari. Kok bisa anak Mams dibilang autis? Padahal Mams merasa sudah melindungi anak, sudah menjaga anak dengan baik. Kenapa kok bisa menjadi autis? Nah, sekarang saya akan bahas dulu nih Mams, kenapa anak bisa menjadi autis. Yang pertama, itu keturunan dari gen dari orang tuanya Mams. Dan yang kedua, saat hamil, Mams mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Kan banyak nih Mams, obat-obatan kimia yang merusak jaringan otak janin Mams. Jujur ya Mams, selama saya hamil, saya sangat menjaga sekali. Saya nggak mau asal minum obat dari warung, ataupun obat dari dokter Mams, saya nggak mau Mams. Tapi waktu saya hamil anak kedua nih, saya terlanjur minum obat dari dokter. Jadi saya diare parah, saya konsultasi ke dokter. Sebenarnya Mams, sebelum saya ke dokter, saya mau minum obat warung Mams, cuma feeling saya nggak enak. Saya takut obat yang nanti saya minum beli di warung, takutnya akan merusak bayi yang saya kandung. Saat saya konsultasi ke dokter, saya bilang sama dokter, "Dok, saya lagi hamil, saya minta obat yang aman untuk janin saya. Karena saya khawatir dok." Nah setelah itu, dokter memberikan obat khusus ibu hamil. Alhamdulillah Mams, anak kedua saya lahir tanpa gangguan apapun Mams. Dan jujur Mams, saya cari beberapa artikel, saya baca semua artikel mengenai kenapa anak yang perkembangannya normal bisa menjadi autis. Anak yang perkembangannya normal bisa menjadi autis hanya gara-gara satu penyebab Mams. Gara-gara si anak sering menggunakan gadget, sering menonton di gadget. Ini bahaya banget Mams. Saya baca beberapa artikelnya. Anak ini sebenarnya normal karena kesalahan orang tuanya yang mungkin supaya anaknya diam, supaya anaknya nggak nangis lagi, supaya anaknya anteng, supaya dia mau makan, dikasih gadget. Mams, usia anak 0 sampai 5 tahun, itu perkembangan otaknya Mams luar biasa cepat Mams. Jadi kalau Mams sering memberikan anak gadget supaya dia diam, hampir seharian Mams kasih dia gadget nih Mams, membuat anak fokus, duduk diam, dan tidak mau diganggu. Keadaan seperti ini membuat perkembangan anak Mams berhenti. Saya cukup kaget baca artikelnya Mams. Semakin saya baca beberapa artikel mengenai penyebab anak yang normal jadi autis cuman hanya karena gadget, saya mulai setuju Mams. Kalau gadget, kalau anak sering menonton di gadget, kalau anak sering menggunakan gadget bisa menjadi autis. Padahal Mams, anak itu bisa berkembang dengan normal, tapi gara-gara kesalahan orang tuanya, akibatnya fatal Mams. Mungkin Mams, kalau misalkan saya terlambat untuk sadar penyebab utama anak saya speak delay gara-gara kebanyakan keseringan nonton di HP, mungkin anak saya bisa jadi autis Mams. Cari tahu sendiri anak saya kenapa selama 6 bulan saya ajari di rumah gak ada perubahan. Ciri-cirinya sama seperti anak autis. Ternyata lagi-lagi Mams, penyebabnya satu, keegoisan saya Mams. Saya membiarkan anak saya supaya diam, supaya dia mau makan, saya kasih anak saya menonton di HP. Nanti saya akan kasih di kolom deskripsi link mengenai perkembangan anak normal bisa menjadi autis hanya karena gadget. Jadi Mams, saya nggak mau berbohong, saya nggak ngarang cerita, ini serius Mams. Saya sudah merasakan sendiri Mams, bahaya gadget sering menonton untuk anak-anak saya. Perkembangan anak-anak saya Mams lebih cepat, lebih pintar tanpa menonton daripada sering menonton atau jarang menonton. Itu perkembangannya lama sekali Mams, lebih lambat. Kalau Mams tanya, gimana caranya supaya anak Mams itu diam, gak aktif, dan gimana caranya supaya anak Mams mau makan tanpa melihat gadget? Mams, dulu saya juga seperti itu Mams. Anak saya tidak bisa diam, anak saya tidak mau makan kalau tanpa gadget. Tapi Mams,
Selama 1 bulan, saya benar-benar bekerja keras, cari cara supaya anak saya ini bisa makan tanpa melihat HP, bisa duduk diam tanpa pegang HP. Jadi saya siapkan semua mainan berwarna-warni, saya beli semua mainan, apapun setiap bulan, supaya anak saya ini melupakan semua aktivitas kebiasaan dia menonton. Niat saya, Mams, membelikan anak saya setiap bulan bukan untuk foya-foya, bukan menghamburkan uang, bukan. Niat saya supaya anak saya melupakan gadget, supaya anak saya otaknya bisa terbentuk lagi fokusnya. Dengan mainan yang banyak, yang berwarna-warni, saya yakin anak saya pasti akan memilih mainan kesukaannya. Dan cara saya berhasil, Mams. Dan gimana cara saya supaya anak saya mau makan tanpa gadget? Itu serius susah, Mams. 1 bulan, Mams, saya terapi anak saya makan tanpa melihat HP. Susah memang, Mams, susah sekali. Cara saya, Mams, saya ganti semua bumbu rempah di dalam sayuran, di dalam masakan. Jujur, Mams, setiap hari saya masak 3-4 menu setiap hari karena anak-anak saya bosan, Mams. Kalau makan pagi, misalkan sayur bayam, makan siang dia nggak mau makan sayur bayam lagi, Mams. Itulah sebabnya, Mams, saya harus masak beberapa menu masakan dengan bumbu yang berbeda-beda supaya anak saya mau makan dan melupakan aktivitas gadget. Cara saya lagi-lagi berhasil, Mams. Artikel pertama di Prancis, misalnya, mendesak orang tua tidak membiarkan anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun untuk menonton TV. Orang-orang menyadari bahwa layar TV bisa menyebabkan kecanduan, bahkan pada anak yang sangat kecil, dan pada kasus ekstrim menyebabkan masalah autistik, apa yang disebut autisme virtual. Menurut artikel selanjutnya, terlalu sering menonton televisi dapat berakibat buruk untuk anak, salah satunya gangguan perhatian maupun sensory disorder atau gangguan proses sensori. Anak usia 0-5 tahun harusnya mengenal lingkungan dengan baik, meniru lingkungan dengan baik, berinteraksi dengan sesama dengan baik. Seperti itu, Mams, harusnya. Misalkan gini, Mams, meskipun ini lagi corona, lagi pandemi seperti ini, tapi Mams harus membiarkan anak berinteraksi dengan temannya. Tidak perlu setiap hari. Kenapa anak Mams harus bermain sama temannya? Ini penting, Mams. Dengan anak Mams bermain sama temannya, anak Mams bisa melihat caranya bermain, anak Mams bisa berpikir, anak Mams matanya bisa melihat gerakan mulut temannya yang berbicara. Jadi itu akan mendorong anak Mams untuk segera bicara, menggerakkan bibir. Anak Mams juga akan mendengar semua kata-kata yang dikeluarkan temannya. Lebih bagus lagi kalau teman anak Mams itu sudah bisa bicara. Jadi, anak Mams saat main sama temannya, semua kata-kata dari temannya itu langsung direkam di otak anak Mams. Itu yang membuat anak Mams cepat bicara karena ada teman yang sebaya, Mams. Ada anak yang sebenarnya mau bicara tapi malas bicara. Seperti anak saya nih, Mams. Anak saya hanya mau bicara sama temannya yang seusianya. Kalau di rumah saya ajak bicara, dia babbling. Dan seringnya dia diam. Tapi kalau main sama temannya, mereka ngomong, Mams, bahasa baik. Anak saya mau ngoceh. Tatata, nanana. Seperti itu, Mams. Jadi keuntungannya kalau Mams membiarkan anak bermain sama temannya seperti itu, anak akan mendorong dirinya sendiri untuk ikutan mau menggerakkan bibirnya untuk berbicara. Meskipun kata-katanya masih bayi, masih babbling, gak apa-apa, Mams. Dan kalau di rumah nih, Mams, seperti yang sudah saya bilang di banyak video saya, anak kalau di rumah, Mams harus aktif. Ajak anak berbicara, bernyanyi, bercerita. Ajak anak untuk otaknya tetap berpikir, mengingat, menghafal, apa aja, Mams. Jangan kasih anak kesempatan untuk menonton. Jangan kalah sama anak. Saya tahu, Mams, misalkan Mams punya anak banyak, repot, capek, jadi Mams butuh sesuatu biar anak Mams diam, supaya anak Mams mau makan. Saya mengerti, Mams, saya pernah merasakan semuanya itu, Mams. Mams harus menemukan caranya supaya Mams berhasil menjauhkan anak Mams dari menonton. Kasian, Mams, kalau anak Mams ini sebenarnya pintar, kalau sebenarnya anak Mams ini berkembang dengan normal, cuman gara-gara gadget, gara-gara sering menonton, anak Mams perkembangannya jadi terhambat, jadi lama, jadi lambat. Kasihan anaknya, Mams. Makasih banyak, Mams, sudah menonton, sudah support saya. Dan saya benar-benar minta maaf, Mams, kalau dalam video ini atau dalam semua video saya sebelum-sebelumnya, saya banyak mengatakan kata-kata yang menyakiti, yang membuat Mams semua tersinggung.
merasa kesal, marah, saya serius minta maaf, Mams. Mams bisa tegur saya, bisa kritik saya kalau kata-kata saya terlalu kasar, terlalu menyinggung. Saya pasti akan langsung minta maaf, Mams.